Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala tammalil akmalan 'ala al-mab'uuthi rahmatal 'alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah yang masih menjaga nikmat hidayah pada hati kita. Dan juga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan taufik oleh Allah, sehingga hingga saat ini, hingga detik ini, kita masih bisa beribadah dan melakukan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup, terutama kebahagiaan akhirat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara ikhlas. Para ulama terdahulu saja selalu mengingatkan diri mereka untuk selalu ikhlas kepada Allah azza wa jalla. Apalagi kita. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, "Ma'alathu syai'an ashaddu min niyyah." Tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada memperbaiki hati, memperbaiki niat. Kalau para ulama salaf saja begitu sulit menjaga dan memperbaiki niat, maka kita rasakan tentu lebih sulit karena banyak faktor kebodohan, faktor lingkungan, dan lain sebagainya. Salat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya setia mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita ingin melanjutkan kajian kita membahas putar takwa. Kita perlu membahas secara mendalam, secara detail tentang takwa, agar kita bisa memahami takwa dengan baik dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah pertama tentang lafaz takwa di Al-Quran memiliki beberapa makna. Disebutkan oleh para ulama ada 3 makna. Ketika Allah Jalla wa Ala menyebutkan kata takwa, maka takwa tersebut tidak sama maknanya. Jadi tidak memiliki makna yang sama. Terkadang maknanya A, terkadang maknanya B, terkadang maknanya C, begitu. Jadi kita harus memahami makna kata takwa yang disebut oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Makna takwa yang pertama di dalam Al-Quran, maknanya adalah al-khasyah wal haibah, yaitu takut kepada Allah. Jadi makna takwa, lafaz takwa di Al-Quran maknanya apa? Takut kepada Allah. Sebagai contoh, Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 41, Allah katakan, "Wa iyaya fattaqun." Hanya kepadaku saja seharusnya kalian takut. Jadi hanya kepadaku saja seharusnya kalian takut.
Jadi Allah menggunakan kata takwa yang maknanya takut kepadanya subhanahu wa ta'ala. Kadang dinisbatkan kepada selain Allah, tapi juga maknanya takut. Sebagaimana Allah katakan, ya, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan takutlah kalian terhadap hari di mana kalian semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Makna yang kedua, dari kata takwa artinya taat dan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taat dan beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana dalam ayat yang sering kita dengar, yang familiar di telinga kita. Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah ya dengan sebenar-benarnya takwa. Apa makna takwa di situ? Makna takwa di situ bukan artinya takut kepada Allah, tapi artinya taat. Artinya taat kepada Allah dan hanya beribadah kepadanya. Dari mana kita pahami hal itu dijelaskan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala. Beliau katakan maknanya adalah taqwa ayyuta'a fala yu'sa wa ayyudkara fala yunsa wa ayyushkar fala yukfar. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah artinya ya hanya Allah yang patut untuk ditaati dan tidak boleh ya disikapi dengan penuh kedurhakaan, dan hanya Allah yang patut untuk diingat dan tidak boleh dilupakan, dan hanya Allah yang menjadi tempat untuk bersyukur dan tidak boleh disikapi dengan kufur. Makanya makna ittaqullah ati'ullah atau ati'uhu haqqa ta'ah wa'buduhu haqqal ibadah. Makna ittaqullah haqqa tuqati artinya taatilah Allah dengan sebenar-benarnya taat dan beribadahlah hanya kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Makna yang terakhir dari kata takwa yang tersebut dalam Al-Quran, bahkan juga dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, maknanya adalah at-tanazzuh 'anidh dhunub, artinya meninggalkan maksiat. Ketika Allah katakan ittaqullah, artinya tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Itu maknanya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala katakan dalam surat An-Nur ayat 52. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut hanya kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Jadi mana takwa di sini maknanya adalah bukan takut, karena sebelumnya disebut kata wa yakhshallaha dan takut kepada Allah. Jadi mana takwa di sini apa artinya? Wa yattaqi yaitu meninggalkan maksiat kepadanya. Wa yattaqi yaitu meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Fa ulaika humul faizun. Maka mereka adalah orang-orang yang meraih kemenangan. Kemudian ikhwatul iman, pembahasan kita berikutnya berkaitan dengan takwa adalah tingkatan-tingkatan takwa. Kapan orang dikatakan bertakwa? Kalau dikatakan bertakwa secara mutlak, tentu maknanya adalah takwa yang sempurna. Ya. Jadi tingkatan-tingkatan takwa, dia tidak dikatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya bertakwa atau dengan sebenarnya takwa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga dia bersih dari 3 unsur. Dan itu disebut dengan tahapan-tahapan takwa. Kalau dia bersih dari unsur pertama, berarti dia memiliki kekuatan takwa walaupun belum dikatakan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Setelah itu dia bersih dari unsur yang kedua, maka dia dikatakan bertakwa meski juga belum layak dikatakan bertakwa, ya, tapi dia
ya memiliki kekuatan takwa. Kapan seorang dikatakan bertakwa kepada Allah? Ketika dia bersih dari 3 unsur. Unsur apa saja? Pertama, unsur syirik. La budda min ittiqa' syirik. Dia harus bersih dari syirik. Dia hanya bertauhid kepada Allah. Hanya mengikhlaskan seluruh amalnya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dia harus bersih dari seluruh perkara yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Seluruh hidupnya, seluruh aspek kehidupannya, tidak ada. Akidahnya bersih dari akidah yang melenceng, yang menyimpang dari akidah Rasulullah SAW. Ibadahnya betul-betul sesuai dengan ibadah Nabi yang mulia SAW. Muamalahnya, akhlaknya, semuanya. Politiknya, ekonominya, bisnisnya, semua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi belum dikatakan bertakwa, walaupun dia sudah mengenal sunnah. Kalau dia mengenal sunnah, dia sudah paham sunnah, akidahnya sesuai dengan sunnah, ibadahnya sesuai dengan sunnah, akhlaknya, muamalahnya. Tapi ternyata masih, ya misalnya dalam muamalah, dia masih bermasalah dengan orang, membawa kabur uang orang, memakan uang orang, hutang tidak dibayar, dia berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, dia berhubungan dengan cara yang tidak halal dengan wanita yang bukan mahramnya, memperlihatkan aurat, apapun yang sifatnya dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Jadi seorang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa adalah yang sudah melalui 3 proses tadi, yang bersih dari 3 unsur tadi, yaitu yang bersih dari syirik, bersih dari bid'ah, dan bersih dari maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, baik maksiat yang bersifat dosa besar maupun maksiat yang bersifat dosa kecil. Hal itu Allah sampaikan tentang takwa yang tinggi tingkatannya dalam surat Al-Maidah ayat 93. Allah Jalla wa'ala berfirman, di sana Allah menyebut kata takwa 3 kali. Ya, kata takwa 3 kali. Allah katakan, ya, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihat junahun fima ta'imu idza mattaqau wa amanu. Wa 'amilus shalihat thumma ittaqau wa amanu. Thumma ittaqau wa ahsanu. Ya. Allah katakan, tidak mengapa bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh terhadap apa-apa yang mereka rasakan, yang mereka nikmati, apabila mereka bertakwa kepada Allah dan beriman dan beramal saleh. Perhatikan, ini takwa yang pertama. Idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus shalihat. Apabila mereka bertakwa, beriman dan beramal saleh. Yang kedua, tsumma taqaw wa amanu. Kemudian mereka bertakwa dan beriman. Allah menyebut takwa 2 kali. Perhatikan yang ketiga, tsumma taqaw wa ahsanu. Kemudian mereka bertakwa dan berbuat ihsan. Apa kata ulama? Para ulama rahimahullahu ta'ala berkata, takwa yang pertama maknanya takwa anis syirik, yaitu meninggalkan syirik. Takwa yang kedua, takwa anil bid'ah, yaitu meninggalkan segala perkara yang baru dalam agama, yaitu bid'ah. Lafaz takwa yang ketiga maknanya takwa anil ma'asi, meninggalkan seluruh maksiat secara umum. Ya, secara umum, karena tidak ada manusia yang sempurna. Jadi artinya orang yang bertakwa adalah yang bertauhid, yang mengikuti sunnah dan taat secara umum. Sekaligus jauh dari syirik, dari bidah, dan dari maksiat. Ya, yaitu dosa besar, ya, dan juga dosa kecil. Kembali saya tegaskan secara umum, karena tidak ada manusia yang sempurna. Baik. Pembahasan berikutnya adalah, kalau kita ingin bertakwa, apakah mungkin kita bertakwa dengan kebodohan? Langkah apa yang akan kita ambil? Yang harus kita ambil
agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkah terpenting yang harus kita ambil untuk menjadi orang yang bertakwa adalah menuntut ilmu agama. Karena tidak mungkin seorang yang bodoh terhadap agama, dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan beberapa pertimbangan. Pertama, kegunaan ilmu, manfaat ilmu dalam proses takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Apa manfaat ilmu? Pertama, ilmu dapat menjelaskan kepada kita, memberitahukan kepada kita mana halal, mana hal yang haram, dan mana halal yang halal. Takwa memberitahukan kepada kita mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ilmu agama memberitahukan kepada kita, menjelaskan kepada kita mana yang haram dan mana yang makruh. Kita tidak bisa menilai sesuatu itu haram dengan akal kita. Karena agama tidak berdasarkan akal. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfal khauf aula min a'la." Jika seandainya agama berdasarkan akal, tentu maka ketika kita mengusap sepatu tatkala kita berwudu, yang diusap bukan atas tapi bawah, karena yang kotor itu bagian bawah sepatu. Tapi yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi salam, beliau justru mengusap bagian atasnya. Artinya landasan agama adalah ittiba. Mabnad-din huwa ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Landasan agama adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan akal, bukan perasaan. Jadi kita bagaimana bisa tahu ini wajib, ini sunnah, kalau kita tidak pernah belajar? Kalau kita tidak pernah bertanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan ada 3 cara untuk mendapatkan ilmu. Disebut diantaranya oleh Ibnu Abbas. Yang pertama, diantaranya adalah kata beliau bilisanin sa'ul, dengan banyak bertanya kepada ahli dzikir, kepada ulama. Kita bertanya kepada ulama hal-hal yang kita tidak paham dari perkara-perkara agama. Tanya kepada mereka. Jangan sok tahu. Jangan beristihad. Kita tidak boleh memahami agama dengan pemahaman kita sendiri. Sebab sesatnya seorang muslim karena salah dalam memahami dalil. Tidak cukup dalil Al-Quran dan hadis. Kalau seandainya dalil Al-Quran dan hadis cukup, Khawarij tidak sesat. Khawarij itu sesat bukan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan hadis. Mereka berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Tetapi cara berpegang mereka, cara mereka berpegang teguh dengan Al-Quran hadis dengan cara yang keliru. Karena mereka memahami keduanya tidak dengan pemahaman sahabat. Tidak sesuai dengan pemahaman Rasul dan sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jadi langkah yang pertama atau kegunaan ilmu dalam proses takwa adalah di mana ilmu dapat memberitahukan kepada kita tentang hukum-hukum agama. Memberitahukan kepada kita akan halal dan haram. Kalau kita tahu itu haram, kita tinggalkan. Kalau kita tahu itu halal, kita nikmati. Kita nikmati segala yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kegunaan ilmu. Banyak orang yang salah kaprah. Karena kebodohannya dia menyangka bahwa itu haram. Sehingga dia tinggalkan. Padahal sesuatu yang ditinggalkan itu adalah halal. Bahkan halalun khalis. Bahkan dia adalah halal 100%. Tapi karena kebodohannya dia tinggalkan. Sebagai contoh, banyak kaum muslimin yang menganggap kepiting itu haram. Padahal mengharamkan makanan harus dengan dalil. Tidak bisa diharamkan dengan ijtihad. Karena kaidah mengatakan al-aslu fil akli wasyurbi wal libasil hil. Asal hukum makanan, minuman dan pakaian itu halal. Tidak boleh kita menilai dan menganggap makanan tertentu, minuman tertentu dan pakaian tertentu itu haram kecuali kita memiliki dalil yang sahih dan sharih dari Al-Qur'an
dan dari hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kebodohan, karena nggak tahu, banyak yang tidak mengkonsumsinya. Tapi kalau kita tanya dalilnya apa? Nggak tahu. Katanya, kata kiai, kata ini, la abadani ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah. Ulama tidak bisa mengharamkan makanan. Yang berhak menghalalkan, yang berhak mengharamkan makanan hanya Allah dan Rasulnya. Kalaupun mereka beristihad, mereka berusaha untuk mencari dalil yang menguatkan pendapat mereka. Itu pun dalam bentuk kehati-hatian mereka. Dan banyak hal yang lain yang dianggap haram, tapi berdasarkan kebodohan. Tapi sudah terlanjur, mereka tinggalkan. Dengarkan ikhwatal iman. Nabi yang mulia alaihissalam tidak setuju hanya dengan ketakwaan saja. Hanya adanya semangat takwa, tapi tidak didukung oleh ilmu. Kalau justru didukung oleh kebodohan, justru Nabi alaihissalam sangat tidak setuju. Pernahkah kita mendengar ikhwatal iman? 3 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka atau setelah mereka bertanya kepada istri Nabi alaihissalam tentang amalan-amalan ibadah yang dikerjakan Rasul di dalam rumah, dikabarkan bahwa Nabi banyak beramal ibadah di dalam rumah yang tidak mereka ketahui. Hatta ka'annahum taqalluha, sehingga mereka merasa hina, merasa kecil. Rasul yang sudah jamin surga, Rasul yang sudah jamin bahagia dunia akhirat, kok amalannya jauh lebih banyak dari mereka, tapi mereka kok malah kalah. Akhirnya mereka berkata, wallahi saya akan tahajud dan tidak akan pernah tidur. Lihat, apakah orang yang tahajud saja itu baik? Bagian dari takwa. Kalau menurut kacamata kebodohan, ya itu bagian dari takwa. Yang lain mengatakan, wallahi saya akan puasa dan saya tidak akan pernah berbuka. Apakah berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka adalah bagian dari takwa? Iya, menurut kacamata kebodohan, dia bagian dari takwa. Yang terakhir mengatakan, la atazawajun nisa, saya tidak akan pernah menikahi wanita. Karena wanita bagi saya menghalangi ibadah. Saya ingin mengejar ketinggalan saya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak menikah dengan fokus kepada ibadah? Bukankah suatu yang baik? Ya, baik menurut kacamata kebodohan, tapi tidak menurut kacamata sunnah. Ikhwatal iman, agama Islam bukan sekedar agama. Dia dikatakan Islam tatkala sesuai dengan sunnah dan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi mendengar ucapan mereka seraya berkata, ma balu aqwam yaquluna kadza wa kadza. Ada apa mereka yang mengucapkan ini dan ini? Siapa yang mengatakan ini dan ini atau ini dan itu? Lalu beliau mengatakan, ama wallah fa inni a'lamakum billah wa akhsyakum la wa atqakum la. Saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa. Lihat, Rasul menyebut takwa tapi didahului oleh kata beliau apa? Saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Ilmu. Berarti tidak mungkin ada takwa tanpa ilmu. Beliau tidak langsung menyebut kata takwa. Beliau mengatakan, saya adalah orang yang paling mengenal Allah. Saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Adapun saya sholat tahajud, namun saya juga tidur. Saya puasa, namun saya juga berbuka. Dan saya menikahi wanita. Faman raghib an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai dengan caraku ini, dia bukan dari golongan kami. Pernyataan Nabi yang mulia alaihissalam sangat tegas.
yang menunjukkan bahwa takwa tidak bisa didasari oleh kebodohan. Ya, ikhwatul iman rahimahullah. Berbanyak orang bodoh, nggak ngerti riba, nggak ngerti dia riba. Dia ngaji, dia nggak ngerti tentang riba. Dia ambil rumah, ternyata mengambil rumah sistemnya ribawi, dia nggak ngerti. Dia kredit motor, dia kredit mobil, ternyata mobil yang dia miliki dari kredit sistem yang digunakan sistem riba. Kenapa? Karena tidak tahu. Dia kerjasama, ternyata kerjasama yang dilangsungkan, yang berlangsung, kerjasama bisnis yang dia lakukan dengan partner bisnisnya, ternyata kerjasama yang zalim, kerjasama yang haram. Dia tidak tahu, dia pikir itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kenapa itu terjadi? Karena kebodohan. Ikhwatal iman rahimahullah. Sejarah sudah cukup bagi kita bahwa takwa itu tidak cukup hanya dengan kebodohan. Harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Kemudian ikhwatal iman rahimahullah, yang kita bahas yang berkaitan dengan takwa pada pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Ya. Apa saja sifat-sifat orang yang bertakwa? Pertama, kalau kita sudah mencapai ketakwaan yang sungguhnya, ketakwaan yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, pertama dia akan memiliki iman yang sangat kuat. Memiliki keyakinan yang sangat kuat. Meski yang dia imani dan dia yakini sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terganggu sama sekali. Tidak tergoyahkan sama sekali imannya, keyakinannya kepada segala yang gaib. Apapun yang Allah perintahkan untuk diimani, dan juga diperintahkan Rasulullah SAW untuk diimani, meskipun itu sesuatu yang tidak dilihat, maka orang yang bertakwa dia akan beriman kepada Allah. Akan beriman kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk diimani. Apapun itu. Kalau Allah perintahkan untuk mengimani turunnya Isa, kita tidak melihat apakah Isa ada di langit atau tidak. Percaya. Jadi batil orang yang mengingkari turunnya Isa ke dunia sebagai tanda besar kiamat. Kalau misalnya ada informasi bahwa ada Dajjal, akan muncul Dajjal, maka kita beriman akan adanya Dajjal sebagaimana dikabarkan Rasulullah SAW. Semua perkara yang gaib, selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, kita harus percaya. Tapi sesuatu yang gaib yang bukan dari Allah Rasulnya, dia menolak. Dikabarkan misalnya kiamat akan terjadi tahun 2500, jangan percaya. Karena yang mengetahui tentang kiamat hanya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Yang tahu tentang kiamat hanya Allah Jalla wa'ala. Ada orang tahu tentang takdir, ada orang tahu tentang, atau orang, kalau orang sudah mendekati kematian, dia tahu bahwa dia sudah dekat kematian, bahwa dia sudah dekat dari ajalnya. Siapa yang tahu? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Enggak ada seorang pun yang tahu kapan ajalnya. Hanya Allah yang tahu. Enggak ada. Makanya Allah Jalla wa ala dengan hikmahnya tidak selalu mendahului kematian dengan sakit. Ada orang sehat meninggal, sehat walafiat, tapi ada orang yang sudah masuk ruang ICU enggak meninggal dia. Tidak selalu kematian didahului oleh sakit. Artinya itu menunjukkan, menguatkan bahwa kematian dan ajal adalah rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, sifat orang bertakwa selalu memaafkan, tidak pernah nyimpen. Tidak pernah menyimpan kebencian terhadap siapapun. Aina nahnu ikhwatal iman minas sunnah. Kita ngaku mengikuti sunnah Rasul. Kita mengakui, ya, mengikuti dakwah sunnah. Tapi kita suka nyimpen, terutama para akhwat. Wa iyyakunna wa iyyakun, wahai para wanita. Jangan hanya kalian menutup aurat kalian, tapi kalian biarkan hati kalian dikotori oleh dendam dan kebencian yang tertanam di hati dalam waktu yang lama. Sunnah itu bukan hanya di pakaian.
Sunnah bukan hanya di hijab, sunnah bukan hanya di cadar, bukan. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa itu jauh lebih baik. Walaupun harus ada keseimbangan, bukan berarti kita perhatikan hati lalu mengabaikan urusan fisik, tidak. Bukan begitu maknanya. Artinya, tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Maafkan. Allah saja ikhwatal iman. Allah saja, ya, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Apa makna Ghafur? Dan apa makna Ghaffar? Kata Ibnu Qayyim Allah. Kata Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah rahimahullah, Al-Ghafur wal-Ghaffar. Al-Ghafur artinya Allah akan memaafkan kesalahan hambanya sebanyak apapun. Al-Ghaffar maknanya apa? Allah akan memaafkan kesalahan hambanya sebesar apapun. Al-Ghafur sebanyak apapun. Al-Ghaffar sebesar apapun. Allahu Akbar. Sebanyak dan sebesar apapun dosa dan kesalahan hambanya Allah maafkan. Kenapa kita tidak seperti itu, ikhwatal iman? Sifat orang yang bertakwa memaafkan. Jangan pernah nyimpan, buang. Karena orang yang suka menyimpan kebencian, dendam, wallahi dia tidak akan pernah khusyuk dalam beribadah. Dia sulit meraih kelezatan dan kenikmatan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Makanya Allah Ta'ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 237. Allah katakan, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan hendaknya engkau memaafkan, atau sikap memaafkan yang engkau tunjukkan itu adalah sikap yang sangat dekat kepada takwa. Allahu Akbar. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah di mana mereka selalu berhati-hati dari dosa besar. Selalu menjauh dan menghindar dari dosa-dosa besar. Dan tidak pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Itulah sifat orang yang bertakwa. Tidak pernah meremehkan dosa kecil. Sebaliknya, orang munafik bagi mereka dosa itu ibarat lalat yang hinggap di hidung mereka. Mereka hanya tinggal meniupnya, gampang kata mereka. Allah Maha Pengampun. Tapi bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah, dosa mau kecil mau besar bagi mereka ibarat gunung yang ada di atas kepala mereka. Yang kapan saja bisa menimpa mereka. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud ketika mengumpamakan dosa bagi orang mukmin dan munafik. Ya, dan Nabi alaihissalam bersabda kepada Aisyah, wa iyyaki wa mukhiratud dzunub. Wahai Aisyah, jangan kamu sekali-kali meremehkan dosa. Sekecil apapun dosa itu. Ada seorang penyair berkata, la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan kalian jadikan atau jangan kalian remehkan dosa-dosa kecil sekalipun, karena gunung itu menjadi besar karena dia adalah suatu yang besar yang terdiri dari unsur-unsur kerikil, batu-batu kecil. Tidak mungkin gunung langsung jadi gunung. Dia terdiri dari apa? Batu-batu. Dalamnya itu batu-batu, batu-batu kecil bertumpuk menyatu jadi gunung. Jadi gunung, menjadi besar. Ya. Kemudian sifat orang yang bertakwa, dia selalu menjaga kejujuran. Jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan. Allah Ta'ala katakan dalam surat Az-Zumar ayat 33. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan kejujuran dan membenarkan, ya, dan meyakini kejujuran tersebut, maka mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa melahirkan kejujuran. Meski kita sudah bahas makna jujur, ternyata jujur bukan hanya jujur ucapan. Para ulama menjelaskan makna jujur, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Apa jujur dalam perbuatan maknanya? Artinya, ya, apa yang diketahui sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apa yang ada di hatinya sesuai dengan apa yang ada di batinnya sesuai dengan apa yang ada pada zahirnya. Dia tidak pura-pura. Dia tidak berpura-pura dengan kebatilan. Kalau memang dia baik, hatinya baik. Kalau memang dia senyum, hatinya senyum. Dia orang yang bertakwa. Dia tidak pura-pura senyum, tapi hatinya menyimpan, ya,
kebencian, tidak. Sama antara zahir dan batinnya itu sama. Itu orang yang jujur. Kemudian orang yang jujur adalah orang yang mengagungkan, selalu mengagungkan syiar-syiar agama. Mengagungkan syiar-syiar agama. Apa itu syiar agama? Banyak. Tauhid, salat jamaah, salat Jumat, apapun. Syiar agama, sunnah. Apapun yang meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala pasti didukung. Pasti dia dukung walaupun dia tidak terlibat di dalamnya. Pasti dia mendukung. Karena orang yang bertakwa selalu mengagungkan dan meninggikan syiar-syiar agama Allah Jalla wa Ala. Allah berfirman surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya yang demikian itu adalah bagian dari takwa hati. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang berikutnya, dia selalu adil, dia selalu berlaku adil walaupun terhadap orang yang dia benci. Dia bukan hanya berlaku adil terhadap orang yang dia suka, bahkan terhadap orang yang dia benci sekalipun, dia tetap adil. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 8. Allah katakan, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum membuatmu berlaku tidak adil. I'dilu, berlaku adillah kamu. Karena sikap adil itu adalah sikap yang lebih dekat kepada takwa. Ikhwatal iman. Walaupun dia orang yang tidak kita suka. Kalau kita salah, katakan salah. Kalau memang kita di pihak yang salah, kita tidak boleh memaksakan diri untuk menjadi pihak yang benar. Dan itu diterapkan oleh Ali. Ketika dia mendapati baju besinya itu dicuri dan diakui oleh orang Yahudi, padahal jelas-jelas dia adalah, atau baju besi tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib. Lalu dia tuntut, lalu dia ajukan ke pengadilan, ke mahkamah. Berlangsunglah proses pengadilan. Namun dalam proses pengadilan ikhwatal iman, Ali diminta oleh hakim, mana saksi? Apakah Anda punya saksi? Untuk menguatkan bahwa baju besi ini adalah milik Anda. Lalu Ali mengatakan, saya punya saksinya. Siapa? 2 anak saya, Hasan Hussein. Lalu kata hakim, tidak bisa. Bayangkan Ali bin Abi Thalib. Seorang yang dihormati. Siapa yang tidak kenal Ali? Yang tidak akan pernah berbohong, yang tidak akan pernah mengklaim atau mengakui barang orang lain. Dia sahabat Rasulullah yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau mendatangkan saksi dari anaknya, dari keluarga sendiri itu anaknya Hasan Hussein, maka tidak diterima persaksian kedua anaknya. Walaupun 2 anaknya itu adalah sayyidah syababi ahli jannah, 2 pemimpin atau pemimpin para anak muda yang akan menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tercengang. Bayangkan ternyata Islam itu adil ya. Ketika memang prosedurnya tidak dilalui atau tidak sesuai prosedur hukum Islam, di mana yang menjadi saksi adalah keluarganya, oleh hakim ditolak. Kaget. Orang Yahudi menyangka kalau yang bersaksi dari pihak Islam karena hakimnya Islam pasti diterima. Ternyata tidak. Kalau tidak sesuai aturan Islam ditolak. Ditambah lagi Ali tidak punya bukti. Singkat cerita ikhwatal iman. Akhirnya apa? Hakim memutuskan bahwa baju besi itu bukan milik Ali tapi milik Yahudi. Padahal sesungguhnya baju besi tersebut adalah milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Menyaksikan dan merasakan langsung keadilan Islam. Dari keputusan yang luar biasa dari hakim, dan dia mengamati, mengikuti proses peradilan Islam di mahkamah Islam, membuat Yahudi tercengang, terheran-heran. Akhirnya setelah itu dia berkata, "Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin," padahal Ali khalifah, presiden, pemimpin negara Islam pada saat itu. Dia berkata, gak bisa, ternyata hakim tidak berpihak pada presiden. Kalau salah, karena dia gak punya bukti dan dia gak punya saksi yang kuat.
Setelah selesai proses pengadilan, diputuskan bahwa baju besi itu tetap milik Yahudi. Langsung Yahudi itu menghampiri Ali dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Wahai Amirul Mukminin, saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Baju besi ini sebetulnya baju besimu, milikmu, yang jatuh darimu ketika engkau keluar ke Siffin. Lalu aku ambil dan aku tidak kembalikan. Subhanallah. Kemudian sifat orang yang bertakwa yang berikutnya, yattabi'una sabil anbiya, dia selalu mengikuti jalan para nabi. Sifat orang yang bertakwa itu tidak melenceng dari tuntunan Rasul, tidak melenceng dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada tuntunannya ditinggalkan, yang ada tuntunannya dari Nabi alaihi salam dikerjakan, diikuti. Itulah orang-orang yang bertakwa. Itulah orang yang bertakwa. Jadi takwa tidak hanya dilihat dari jidat hitam, tidak. Takwa itu lihat apa yang dia lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Lihat dzikirnya, lihat salatnya, lihat akhlaknya, lihat muamalahnya, lihat perilakunya, lihat cara dia berumah tangga, lihat cara dia mendidik anak, lihat cara dia berinteraksi dengan tetangga, lihat cara dia, semuanya lihat. Semakin dia sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihissalam, sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, dalam amaliyahnya, maka dia layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Ya, makanya ikhwatal iman, Allah memerintahkan kita untuk membuktikan kejujuran takwa kita dengan apa? Dengan mengikuti sunnah. Jadi kalau orang ngaku takwa, ngaku saleh, walaupun julukannya Habib, walaupun julukannya Kiai, julukannya Ustadz, gelarnya apapun, tapi jauh dari sunnah, jauh dari petunjuk Nabi alaihissalam, dia tidak layak disebut bertakwa. Karena bukti ketakwaan kita kepada Allah adalah mengikuti sunnah. Simak, perhatikan firman Allah dalam surat Taubah ayat 119. Allah katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Berarti kalau kita mengaku muslim, mengaku bermukmin, yang bertakwa kepada Allah, namun kehidupan kita jauh dari sunnah, maka kita bukan orang yang jujur dengan pengakuan kita. Sifat orang yang bertakwa yang terakhir, di mana dia selalu meninggalkan segala yang meragukan. Sesuatu yang dia tidak ketahui, sesuatu yang bagi dia meragukan, dia tinggalkan. Makanya kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, la yakunu muttaqi hatta yad'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba's. Li ajli haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tidak dikatakan seorang bertakwa kepada Allah sehingga dia meninggalkan segala hal yang meragukan, atau segala hal yang sebetulnya tidak apa-apa. Tapi dia khawatir sesuatu yang ditinggalkan itu yang secara sepintas itu tidak ada masalah. Tapi dia khawatir di kemudian hari ternyata salah, ternyata tidak boleh, atau intinya tidak jelas. Intinya tidak jelas bagi dia. Sesuatu yang tidak jelas, syubhat. Karena dia khawatir, keliru dengan pilihannya, keliru dengan perbuatannya, sehingga dia tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan sesuatu yang boleh karena khawatir, karena dia masih ragu, hukumnya boleh atau tidak, hukumnya apa, jadi masih ragu. Di mana orang yang bertakwa selalu beramal berdasarkan ilmu, yang tidak ia ketahui dia tinggalkan. Yang ia tidak ketahui dia tinggalkan. Walaupun kata orang boleh, dia bertanya terlebih dahulu kepada ulama. Jangan kayak kita pada umumnya. Beramal dulu, melakukan dulu sesuatu yang kita inginkan dan kita rencanakan. Terus apa? Kata mereka, jangan tanya Ustadz. Nanti nggak boleh. Kalau tanya, jawabannya nggak boleh, kita susah.
Jadi mereka itu nanya kalau udah kepepet, atau mereka kalau sudah mau bubar, atau kalau mau sudah bangkrut, atau kalau ada keributan, ada masalah, baru, Ustaz, saya punya masalah, saya bisnis, begini dan begini. Hukumnya bagaimana? Dia punya masalah, baru tanya hukumnya. Ikhwatal iman, seorang muslim yang bertakwa tidak boleh begitu. Karena prinsip muslim yang baik adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan beramal. Jangan beramal dulu, baru kita tanya hukumnya. Jangan. Nah, begitulah sifat orang bertakwa. Ketika dia tidak punya data yang cukup, dia tidak punya ilmu yang memadai tentang hal yang dihadapi, yang akan dia lakukan, dia tidak berani melakukannya. Hal itu sebagai bentuk pengamalan terhadap hadis. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Begitulah ya gambaran ya atau sifat orang yang bertakwa. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Kita harus memberikan kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar untuk berinteraksi dengan kita pada acara kajian pada sore hari ini. Oleh karenanya saya kira kita cukupkan materi pada sore hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang sama karena kita belum rampung, belum selesai di pertemuan yang akan datang InsyaAllah. Dan demikian kajian dari saya. Wassallallahu wasallam wa barak ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakumullahu khairan atas bahasan yang penuh manfaat di kesempatan sore hari ini. Dan sebagaimana disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa Roja dapat bergabung di sesi interaktif sesi tanya jawab ini dengan menghubungi kami melalui line telepon di nomor 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan ke nomor 081 9896543. Dan pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat yang telah masuk, Ustaz. Di sini ada seorang hamba Allah di Jambi berkenaan dengan salah satu makna takwa, Ustaz. Ustaz, di setiap khutbah Jumat di tempat kami, khatibnya selalu mengatakan bahwa arti takwa adalah mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apakah ini juga sama dengan yang telah Ustaz sampaikan? Mohon penjelasannya. Nah. Iya. Jadi ini makna takwa yang disebutkan tadi ada 3 makna. Adalah makna takwa yang dinisbatkan kepada sesuatu, misalnya kepada Allah, ya, kemudian kepada hari akhir. Kalau kita bicara makna takwa secara umum, ya maknanya adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah kita bahas ketika kita membahas tentang Allah menyebut secara beriringan antara kata takwa dan kata bir, kan gitu. Jadi bir dan takwa sama dengan Islam dan iman. Ya, sama dengan Islam dan iman. Kalau dipisah maknanya sama, kalau disatukan maknanya berbeda. Ya. Albir kan dikatakan, albir itu imtithalul awamir, yaitu menjalankan perintah. Adapun takwa di situ meninggalkan larangan. Nah, menjalankan perintah membutuhkan kekuatan cinta kepada Allah. Itu namanya ibadatul raghbah. Ibadah ar-raghbah. Jadi ibadah yang dibutuhkan dalam beribadah kepada Allah dalam menjalankan perintah adalah kekuatan cinta. Karena cinta itu pasti melahirkan amal. Hati ini kalau cinta kepada Allah, maka amalnya selalu kepada Allah, selalu ikhlas, selalu sesuai dengan sunnah Nabi alaihissalam. Tapi kalau cinta ke dunia, pasti susah untuk ikhlas, pasti. Dan benci terhadap sunnah. Dia lebih ingin bebas, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh hawa nafsunya. Itu. Adapun takwa, ya, ketika disandingkan dengan kata bir, yaitu kebajikan, maknanya adalah meninggalkan larangan Allah. Nah, di sini dibutuhkan apa? Kekuatan takut kepada Allah. Makanya disebut ibadah rahbah, yaitu takut kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya agak meremehkan perintah Allah, berarti kekuatan cinta kita kepada Allah lemah. Kalau kita meremehkan maksiat,
kepada Allah, ya, masih bermuamalah dengan hal yang haram, berarti rasa takut kita kepada Allah yang lemah. Begitu. Jadi, makna takwa secara umum adalah menjalankan semua perintah Allah, ya, dan meninggalkan semua larangan Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Itu secara global dan secara menyeluruh makna takwa. Jadi itu juga betul. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Dan silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan di sore hari ini. Baik, kita coba angkat untuk telepon yang pertama. Halo. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Abu Ismail di perjalanan. Abu Ismail, silakan. Ya, saya ingin bertanya Ustadz terkait dengan Allah memaafkan hambanya atas ketidaktahuan, kemudian lupa. Nah, itu maknanya seperti apa ya Ustadz? Baik. Jadi Allah memaafkan hambanya atas ketidaktahuan. Terkait penjelasan tadi. nah. Barakallahu fiik. Jazakallah. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Allah Jalla wa Ala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami apabila kami melakukan kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Dalam Sahih Bukhari, Allah Jalla wa Ala katakan, waqad fa'alt, dan saya sudah melakukan itu. Artinya sudah mengabulkan permintaan hambanya untuk tidak dihukum, ya, untuk tidak dihukum dosa atau tidak dihukum dengan dosa atau tidak ditimpakan dosa ketika melakukan kesalahan karena ketidaktahuan kita, karena lupa atau karena tidak sengaja. Jadi maknanya adalah Allah tidak, ya, ketika kita melakukan suatu kesalahan karena lupa atau karena tidak tahu, maka Allah tidak menghukum kita. Allah tidak menghukum kita artinya tidak menimpakan kepada kita dosa. Ya, dosa yang melahirkan azab, baik itu di dunia maupun di akhirat. Begitu maknanya. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Kemudian silakan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya masih di layanan line telepon, kita persilakan. Baik, kita angkat kembali. Halo. Nah, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa di mana ini? Di Ishak di Kota Kisaran. Nah, mohon maaf Bapak, sebelum menyampaikan pertanyaannya dapat dikecilkan volume radio atau televisinya. Sudah. Ayo, nah, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, mengenai antara dakwah dan menuntut ilmu kan. Seringkali orang karyawan kan bekerja sampai sore. Kemudian malamnya harus menuntut ilmu, ada taklim atau segala macam lah. Jadi dia kurang ada waktu untuk dakwah kepada tetangga, kepada yang lain gitu. Jadi menurut Ustaz bagaimana, apa yang sebenarnya harus dilakukan seorang karyawan? Nah, barakallahu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dakwah adalah profesi para nabi. Seluruh nabi pasti berdakwah. Dakwah adalah profesi yang paling mulia. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Siapa yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah kepada Allah? Namun dakwah harus didasari oleh ilmu. Allah katakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah." Katakan, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah, kepada tauhid dengan landasan ilmu. Kalau kita bicara ilmu, berarti dalam hal ini adalah yang wajib berdakwah adalah orang yang berilmu. Jadi dakwah di sini, ya, kalau dakwah yang bersifat umum dalam arti kita dakwahi orang lain, ya, dalam cakupan yang luas, dakwah mendakwahi orang lain, maka yang wajib atau yang boleh melakukannya adalah orang yang betul-betul memahami agama, menguasai usuluddin. Bukan hanya sekedar dia hadir pengajian, namun dia kurang memahami agama, dia dakwahi tetangga, dia ceramah di masjid kompleknya, dia. Lah, gak boleh orang yang belum memiliki ilmu yang memadai, belum memahami agama, menguasai agama dengan ilmu agama dengan baik, lalu dia berdakwah. Ikhwatal iman. Dakwah ini maksud
yang sifatnya personal adalah dakwah pada diri kita sendiri dan kepada keluarga kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Kita dakwai dulu istri kita. Kita dakwai dulu anak kita. Kemudian siapa? Kemudian kepada keluarga kita, saudara kita. Ya, itu pun sesuai dengan kadar ilmu kita. Tapi tidak dalam bentuk ceramah. Ya, mungkin yang kita tahu dalam bentuk diskusi misalnya. Tidak misalnya ceramah. Tidak, kalau ceramah itu sudah menjadi dai berarti. Dan itu harus punya ilmu, wajib, tidak boleh dia berdakwah. Kalau seandainya semua orang boleh berdakwah, kenapa Nabi milih beberapa sahabat saja? Semua sahabat ilmunya jauh lebih baik dari kita. Tapi Rasulullah SAW memilih Mu'ad. Rasulullah SAW memilih Ali. Memilih beberapa sahabat untuk diutus sebagai da'i. Artinya da'i ini harus punya ilmu. Dia harus menguasai ilmu. Secara umum, nggak boleh. Ada da'i nggak ngerti bahasa Arab. Bagaimana dia bisa memahami Al-Quran dengan baik? Bagaimana dia bisa memahami hadis? Bagaimana dia bisa memahami perkataan ulama dengan baik? Dia nggak ngerti bahasa Arab. Dia memahami apa? Memahami Al-Quran dengan apa dia? Jadi, kalau kita pekerja, siapa yang kita dakwai? Diri kita. Ya, keluarga kita, terutama anak dan istri kita. Ajarkan mereka apa yang wajib atas mereka dalam agama, dalam beribadah kepada Allah. Kemudian kita dakwai keluarga kita, orang tua kita, mertua kita, kakak kita, adik kita, dan orang-orang yang dekat dari kita. Adapun teman kerja, tetangga, semacam diskusi tidak serius lah. Ya, misalnya kita ingin menyampaikan tentang tata cara sholat yang sesuai dengan tata cara sholat Nabi. Kita diskusi. Dan tidak harus dengan lisan, nggak harus ngomong. Kita bisa mendai orang, kan hikmah. Kan Allah menyuruh kita berdakwah dengan hikmah. Dengan sesuatu yang sesuai dengan sikon pada saat itu. Kalau seandainya kita lihat banyak orang nggak ngerti bagaimana merapatkan shaf yang sesuai dengan sunnah, membentuk shaf. Kita sekarang banyak kok gambar-gambar yang bisa orang tahu bagaimana membuat shaf yang sesuai dengan sunnah. Kita nggak usah ngomong, nggak usah ceramah. Kita beliin gambar ya di penerbit yang mengeluarkan gambar tersebut, kita tempel di masjid. Yang tentu yang tidak ada gambar wajahnya. Atau zikir misalnya, kita dapati di komplek masjid kita zikirnya masih ya tidak sesuai dengan zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir ya lembaran-lembaran yang isinya zikir ba'da salam yang sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salam. Kita beli, kita tempelin. Ya, di posisi yang tidak mengganggu kekhusyuan salat, mungkin di samping sebelah kanan, samping sebelah kiri. Dan demikian seterusnya. Jadi dakwah itu tidak harus dengan lisan, dengan sesuatu yang sesuai dengan sikon pada saat itu. Ya, bisa dengan buku, bisa dengan lisan, ya, dengan menyampaikan dengan lisan kita atau diskusi, bisa dengan apa saja. Misalnya kita arahkan, kita kasih tangga kita kasih tahu, udah tahu televisi suatu media dakwah yang luar biasa manfaatnya, ya, di mana kita banyak mendapatkan ilmu, ya, kita bisa mendapatkan siraman rohani yang betul-betul bermuatan dalil yang cukup baik, banyak sekali, ya, kita kasih tahu misalnya media dakwah, TV dakwah yang Islami yang sesuai dengan sunnah, kasih tahu, dengerin loh, ya, kasih tahu channelnya. Itu juga dakwah. Nggak harus kita ngomong, menyampaikan qala Allah, qala Rasul. Hati-hati ikhwatul iman. Kita harus berhati-hati. Dakwah itu berat. Dakwah itu berat sekali ikhwatul iman. Karena apa? Karena ketika kita berdakwah, berarti kita menjadi juru bicaranya Allah. Kalau apa yang kita sampaikan itu salah, berarti kita berdusta atas nama Allah Jalla wa Ala. Ingat, berdusta atas nama Allah, menurut sebagian ulama, dosanya lebih besar dari dosa syirik. Apa kata Allah? Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal itsma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan sesungguhnya Rabbku mengharamkan segala yang rabbiyal fawahish, segala yang kotor dan keji. Ma dhahara minha wa ma batan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, wal baghi, kezaliman, ya, wal itsm, maksiat, bighairil haq, ya, wal baghi bighairil haq,
Innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa batan wal itsma wal baghi. Ya, Allah mengharamkan seluruh maksiat dan Allah mengharamkan semua kezaliman. Apalagi yang Allah haramkan? Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana. Engkau melakukan kesyirikan yang tidak ada dasar ilmunya. Yang tidak ada dasar dalilnya. Kemudian apa lagi? Wa antaqula 'ala Allah ma la ta'lamun. Engkau berdusta atas nama Allah, berdusta. Kalau kita mengatakan, oh, itu haram, nggak boleh. Ternyata salah gimana? Berarti kita apa? Berarti kita berdosa sama Allah. Makanya dakwah tidak boleh sembarangan. Tidak boleh orang semua dakwah. Sembarangan ceramah. Sembarangan berikan tausiah. Lah, makanya Allah menyuruh kita dakwah dengan hikmah. Tidak harus dengan lisan kita berdakwah. Bisa dengan media apapun. Bisa dengan cara apapun. Oleh karena Allah katakan, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak manusia. Ya, untuk kembali ke jalan Allah, ke jalan Rabbmu dengan apa? Dengan hikmah. Apa makna hikmah? Wad'u syai' fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempat. Jadi kita sesuaikan. Jadi sifatnya fleksibel dakwah itu selama tidak bersifat haram. Wallahu a'lam bissawab. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Di sini ada seorang hamba Allah di Solo. Sebelumnya berterima kasih atas kehadiran Ustaz di studio. Beliau mengatakan, Ustaz, alhamdulillah sudah hadir di studio Roja secara visual dan audio lebih jelas dari biasanya. Alhamdulillah. Dan ingin bertanya Ustaz, apakah seseorang yang tidak banyak tahu ilmu agama bisa dikatakan dia tidak bertakwa? Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa para ulama menyebutkan takwa itu memiliki beberapa tingkatan. Kalau orang yang tidak memahami atau tidak menguasai banyak ilmu agama, ya kita tidak bisa mengatakan dia tidak bertakwa sama sekali. Yang tepat kita mengatakan dia belum bertakwa kepada Allah secara sempurna. Tapi kalau belum bertakwa sama sekali, ya tidak. Selama dia punya iman, dia punya takwa. Selama dia punya tauhid, dia punya takwa. Pernah mendengar ketika ketika terjadi rajam, ya, sahabat Nabi alaihissalam dirajam, ya, kemudian darahnya muncrat kena sahabat yang menyaksikan proses rajam, lalu mengatakan naudzubillah, menganggap najis orang yang berbuat maksiat. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kamu laknat dia, karena dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, seorang yang berbuat zina, dia masih punya iman. Seorang yang melakukan maksiat apapun masih punya rasa takut kepada Allah, masih punya iman. Apalagi dia akhirnya bertaubat pada Allah. Jadi, orang yang bodoh, tapi dia muslim, dia belum banyak tahu tentang ilmu agama, dia tetap dikatakan bertakwa, tetapi takwanya bukan takwa yang sempurna. Begitu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan untuk Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon, kita persilakan di kesempatan sore hari ini. Baik, sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Abu Mizan, Jakarta Timur. Abu Mizan, silakan, Bapak. Barakallahu fiik, Pak Ustaz. Barakallah. Nah. Jadi jelaskan tadi tentang takwa ada berapa macam. Itu jadi apa definisi daripada takwa, Pak Ustaz. Sekarang yang jadi pertanyaan, iman kan ada bertingkat. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menginginkan duri dari jalan. Yang menjadi pertanyaan pertama adalah tingkatan takwa itu, Pak Ustaz. Dan yang kedua, kiat-kiat untuk mencapai takwa yang hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Pertanyaan pertama saya belum paham. Iya, sebagaimana iman Ustaz, yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Sedangkan dalam takwa, apakah ada hal yang demikian Ustaz? Tingkatan paling tinggi ataupun yang paling rendah seperti Tadi sudah kita katakan bahwa tingkatan yang paling tinggi, dia adalah orang yang jauh dari syirik, jauh dari bid'ah, dan jauh dari maksiat secara umum. Itulah tingkatan takwa yang tertinggi. Ya akhi, ya ukhti fillah, rahimani rahimallah. Takwa maknanya sama dengan iman, sama saja.
Iman ya takwa, takwa ya iman. Ya. Ketika Nabi mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, bahwa iman itu terdiri 77 cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan ya segala yang mengganggu dari tengah jalan ke pinggir jalan. Ya, itu artinya takwa juga. Takwa juga gitu loh. Karena apa? Karena menyingkirkan, membiarkan orang berbahaya, terancam bahaya. Apakah dia tidak punya takwa kepada Allah? Kalau dia punya takwa, kan tadi katakan, salah satu sifat takwa adalah mengikuti sunnah. Mengikuti sunnah Nabi alaihissalam. Rasul adalah orang yang sangat peduli. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat peduli. Nah, kalau kita ingin mengikuti Nabi, tentu kita akan tidak membiarkan apapun yang membahayakan pengguna jalan dari tengah jalan ke pinggir jalan, termasuk parkir sembarangan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, Nabi mengatakan imatatul adi an tariq, menyingkirkan segala hal yang mengganggu ya kelancaran dan kemudahan para pengguna jalan untuk melewati jalan tersebut. Kalau seandainya kita membiarkan ada sesuatu di tengah jalan atau di pinggir jalan atau hampir memakan sebagian bahu jalan sehingga membuat pengguna jalan tidak nyaman, berarti ya sikap kita yang parkir sembarangan itu menunjukkan akan lemahnya iman kita. Nah, itu juga takwa maknanya. Jadi iman adalah takwa, takwa adalah iman. Tidak ada bedanya. Jadi, tapi kalau dikatakan bagaimana kalau iman dan takwa disanding begitu? Iman dan takwa tentu dalam hal ini kalau disanding maknanya beda. Ya, maknanya beda. Kalau takwa artinya sudah dia sudah beraksi, sudah beramal. Makanya ketika Nabi mengatakan, ya, amawallah fa in a'lamukum billah, saya adalah orang yang paling mengenal Allah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah. Lihat, beliau menyebutkan iman dulu. Iman, lalu apa? Rasul mengatakan baru takwa. Jadi iman itu ilmu, dalil dan pemahaman yang benar, lalu menghasilkan rasa takut kepada Allah, menghasilkan cinta kepada Allah, menghasilkan rasa harap kepada Allah, baru setelah itu beralih kepada amal. Nah, amal itu namanya takwa. Makanya ketika Rasulullah SAW berbicara tentang pezina, tentang peminum khamar, apa kata Nabi? La yazni zani hina yazni wa mu'min. Tidak dikatakan beriman seorang pezina ketika dia berzina. Wala yasriqus sariq, atau seorang pencuri, wala yasriqus sariq hina yasriqu mu'min, tidak dikatakan atau tidak ada iman pada orang itu ketika dia mencuri. Artinya seorang yang sedang mencuri, dia tidak ada imannya. Karena dia tidak beramal. Jadi iman itu lebih kepada ilmu, takwa lebih kepada aplikasi. Itu. Jadi siapa tingkatan tertinggi takwa? Ya tadi orang yang bersih dari syirik secara umum, bertauhid kepada Allah, orang yang mengikuti sunnah secara umum, bersih dari bid'ah secara umum, ya, atau sama sekali, dan juga bersih dari dosa dan maksiat secara umum. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kedua pertanyaan tadi apa? Bagaimana cara untuk meraih takwa yang hakiki? Bagaimana cara untuk meraih takwa yang hakiki? Saya tidak jawab karena itu akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk. Seorang bertanya dari Ummu Ana di Ciputat. Ustadz, mungkin beliau mengutip dari apa yang beliau dengar. Ustadz, apakah betul kalau surga itu bukan tempatnya seorang dai, kiai atau ustadz, melainkan tempat orang-orang bertakwa? Begitu, Ustadz. Ustadz, kiai, habib, syekh itu julukan atau gelar, ya, itu gak berlaku lagi nanti di surga, ibu. Gak ada lagi kiai ini, gak ada. Yang masuk surga itu adalah orang yang bertakwa, adalah orang-orang yang bersih hatinya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak bermanfaat harta, ya, dan anak, kecuali yang datang menghadap Allah dalam membawa hati yang bersih, dalam keadaan membawa hati yang bersih. Artinya siapa yang masuk surga? Yang cinta kepada Allah, yang
bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu. Dialah yang masuk surga. Ya. Dan kita masuk surga bukan karena amal kita. Makanya amal yang diinginkan oleh Allah bukan sekedar amal. Bukan seluruh amal. Lah. Amal yang Allah suruh, amal yang Allah inginkan hanyalah amal yang dicintainya. Makanya kita butuh kekuatan cinta agar kita bisa beramal. Makanya amal, cinta itu pasti melahirkan amal. Kalau cintanya salah, amalnya salah. Kalau cintanya keliru, maka amalnya pun keliru. Makanya kita disuruh menjaga hati. Kata Nabi alaihissalam, kata Nabi, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha al-jasad kullu ala wa idza fasadat fasal al-jasad kullu ala wa il qalb. Ketahuilah di balik tubuh ini ada segumpal daging. Jika baik, segumpal daging tersebut akan baik seluruh tubuh. Jika rusak, akan rusak seluruh tubuh, yaitu amal. Bagaimana kita menjaga hati kita agar tetap baik? Jaga hati hanya cinta kepada Allah. Hanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa para anbiya dan rasul alaihi wassalam amalan mereka secara umum baik? Karena mereka adalah orang yang lebih cinta Allah. Nabi Yusuf memilih Allah daripada wanita yang cantik dan kaya karena dia lebih cinta Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih Allah daripada anak. Nyaris beliau menyembelih anaknya karena dia lebih cinta Allah. Nabi Ibrahim hampir saja atau beliau tega meninggalkan anak istrinya yang masih menyusui, istrinya yang masih memberikan ASI di kota Mekah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak ada manusia, tidak ada penerang, tidak ada listrik yang mungkin membuat mereka mampu bertahan hanya beberapa hari saja untuk hidup. Tapi dia tinggal karena perintah Allah. Kenapa dia sanggup melakukan itu? Karena dia lebih cinta Allah. Jadi yang membuat kita tetap baik dengan amal kita adalah kita lebih cinta Allah. Makanya Allah tidak pernah memuji dunia. Bahkan Nabi alaihissalam dalam doanya mengatakan, "Wala taj'alid dunya akbara hammina, wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan kau jadikan ya Allah dunia menjadi ambisi terbesarku ya Allah. Jangan kau jadikan ya Allah dunia menjadi tujuan daripada ilmu, mablagha ilmina. Jadi semua ilmu arahnya kepada dunia. Duit, ujung-ujungnya duit kalau orang bilang. Lah. Ilmu yang saya punya adalah ingin mengabdi kepada Islam, berkhidmat kepada Islam, ingin beribadah dengan ilmu yang kita miliki, dengan kecenderungan masing-masing yang kita miliki atau yang kita dapati atau yang Allah berikan kepada kita. Jadi, ya, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ya, jadi kita seperti itu. Jadi kita ini harus menjaga iman, ya, menjaga hati agar tetap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita tetap cinta kepada Allah Azza wa Jalla, agar tetap kita menjadi orang yang istiqamah, maka kita harus menjaga kekuatan cinta kepada Allah, ya, kita harus jaga hati kita dari fitnah dunia. Wallahu a'lam. Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Kemudian silakan untuk Anda pemirsa maupun pendengar yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini melalui layanan line telepon, kita masih persilakan. Nah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana, Bapak? Nah. Dengan Pak Alek. Pak Alek. Ya, silakan Pak Alek. Iya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Saya mau tanya nih. Begini. Halo? Ya, silakan Pak. Langsung Pak, silakan. Saya kan punya usaha simpan pinjam, ya Pak. Jenis koperasi seperti itu. Sedangkan saya bertakwa kepada
ya fanatik lah Pak untuk agama ini. Sholat saya kerjakan segala macam. Gimana Pak kalau usaha saya ini kira-kira ada ininya nggak Pak? Berdosa nggak seperti itu Pak? Atau yang saya hasilkan dari usaha koperasi simpan pinjam ini, hasilnya saya untuk keluarga haram nggak seperti itu Pak? Nah. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi takwa itu tidak cukup hanya dengan sholat, Pak. Karena tadi kan disebutkan tadi, makna takwa secara menyeluruh artinya menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Jadi Bapak sudah sholat, alhamdulillah. Bapak sudah ngaji, alhamdulillah. Tapi juga dalam kerangka takwa, ya kita juga harus meninggalkan larangan Allah. Di antara larangan Allah, riba. Termasuk riba adalah memberikan pinjaman dengan adanya lebih. Kaidah berkata, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menghasilkan lebih, walaupun 0,5% sekalipun, itu riba. Itu riba, nggak boleh. Ya, bahkan itu disebut oleh para ulama riba jahiliyah. Ya, ada lebih, riba al-fadl namanya. Nggak boleh lebih. Karena qard itu kata ulama, ya, akad pinjaman, akdul qard, kata para ulama adalah akdul irfaq. Pinjaman itu jangan dijadikan kesempatan untuk cari untung. Itu keliru, Pak. Kalau kita memberi pinjaman, tujuannya menolong. Kalau mencari untung, namanya jual beli. Makanya tidak ada larangan menjual sesuatu dengan untung yang besar. Terjadi khilaf di antara ulama tentang menentukan harga. Apakah pemerintah yang berhak menentukan harga pasar atau pelaku pasar itu sendiri. Tapi intinya ikhwatal iman, kalau kita melakukan atau memberikan pinjaman, tidak boleh cari untung, itu namanya riba. Dan itu riba, transaksi riba yang sudah dilakukan atau dikatakan transaksi riba yang paling lama, Pak, dalam sejarah Islam. Bahkan sebelum Islam, orang jahiliyah itu transaksi ribanya seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan Ustaz, apakah itu haram? Pertanyaan saya, justru saya bertanya balik, Bapak punya usaha lain nggak? Kalau Bapak punya alternatif lain, usaha itu mendingan ditinggalkan saja. Hentikan saja karena Allah. Tapi saya punya penghasilan dari situ saja. Bapak, kita arahkan hati ke Allah. Siapa yang memberi kita rezeki? Allah. Allah itu apa? Allah itu maha suci. Riba itu apa? Riba itu kotor, Pak. Kita beribadah kepada siapa? Yang maha suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik, Allah itu suci, maha suci. Allah menyukai orang-orang yang suka menjaga kesucian, orang-orang yang suka bersuci. Jadi jangan, Pak, kita beribadah kepada Allah dengan uang yang kotor, uang yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang bermuamalah riba, Allah ancam akan dihancurkan oleh Allah. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallah wa rasuli. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, maka Allah mengumumkan perang terhadap orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Berarti dia siap berperang dengan Allah dan Rasulnya. Ya, jadi sebaiknya beralih profesi saja, Pak. Ganti usaha saja. Alhamdulillah, rezeki Allah itu banyak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi dan Allah akan berikan dia rezeki dari jalan yang dia tidak sangka. Menjadda wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Proses. Perlu adanya proses, insya Allah. Sekarang
yang kita inginkan apa sih Pak di dunia ini? Ketenangan kan? Kebahagiaan. Buat apa uang banyak kalau nggak bahagia? Allah itu nggak mungkin mengharamkan kalau itu tidak membahayakan kita. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berkata, Innal Islam ja'a li jalbil masalihi wa takthiriha wa dar'il mafasidi wa taqliliha. Islam itu datang untuk mendatangkan maslahat dan memperbanyak maslahat. Dan juga meninggalkan dan menghilangkan semua bentuk mudarat dan memperkecil mudarat. Jadi, kenapa Allah mengharamkan riba? Karena bahaya bagi kita. Mungkin kita belum merasain secara langsung. Tapi yakinilah, orang yang penghasilannya riba, dia tidak akan pernah berkah. Allah hancurkan keberkahan hidupnya dan banyak lagi mudarat yang lain. Nabi yang mulia alaihissalam, saya akhiri jawaban saya dengan sabda Nabi alaihissalam, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang telah ia tinggalkan. Tinggalkan yang haram karena Allah. Allah Maha memberi rezeki. Insya Allah rezeki itu tidak selebar daun kelor. Ya, ada banyak rezeki insya Allah. Ya, minta kepada Allah. Ikhtiar yang maksimal. Perluas silaturahim. Bukankah silaturahim dapat mempermudah rezeki? Bisa jadi kita tutup, kita berhenti, ternyata ada yang bantu kita. Karena yang memegang hati mereka, hati manusia yang berduit itu Allah. Ya kan? Jadi, jalankan perintah Allah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan berikan kita rezeki yang halal, yang membuat kita bisa semakin dekat dan menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalau Bapak sudah punya hasil seperti itu, sudah terlanjur, tentu tidak boleh dijadikan sebagai nafkah kepada mereka. Ya, walaupun khilaf para ulama, tetapi lebih hati-hati, jangan berikan uang dari hasil riba, atau jangan berikan atau jadikan sebagai nafkah kepada keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan, dan mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Mohon Ustaz dapat disampaikan sebagai ikhtitam kajian kita. Ikhtitam kajian kita yang pertama adalah bahwa kalau ingin bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sempurna, kita harus belajar. Kita harus selalu mengisi umur kita dengan menuntut ilmu. Tadi saya lupa ingin menyampaikan, ada 3 hal yang membuat kita bisa meraih ilmu. Pertama, banyak bertanya kepada ulama. Yang kedua, banyak membaca. Kemudian membahas suatu masalah itu sampai tuntas. Jangan kita bahas thaharah, belum tuntas sudah ke sholat. Belum bahas sholat, wajib tuntas sudah pindah ke sholat sunnah. Jadi 3 cara ini kata ulama, itu yang membuat kita akan bisa bertakwa kepada Allah. Bertambah ilmu dengan cara apa? Banyak bertanya. Ya, kepada orang yang berilmu pada masalah-masalah agama yang tidak kita pahami. Yang kedua, banyak baca. Jangan orang malas baca. Allah Jalla wa'ala menurunkan ayat yang pertama, Iqra, baca. Gak boleh orang malas baca. Dia akan jauh dari ilmu. Gak bisa orang hanya ngaji kuping. Gak bisa. Orang yang dasar ilmunya kuat ya. Betul-betul ilmunya kuat, dia rajin baca. Tapi tentu jangan sembarangan buku yang dibaca. Buku-buku salaf. Buku-buku ulama-ulama yang betul-betul rabbani, yang menyampaikan ilmu. Jangan baca buku, jangan beli buku yang hanya karena covernya bagus. Jangan. Beli buku yang isinya adalah qala Allah, qala Rasul. Silakan. Ya, yang mungkin yang dasar-dasar, tapi yang penyajian bahasanya bagus, sederhana, ya, tapi isinya dalil. Makanya sekarang ada fikih praktis, ya, ada akidah praktis, ada akidah Ahlus Sunnah yang praktis. Kita bisa tahu tentang iman kepada Allah, rukunnya apa, syaratnya apa, dan sebagainya. Kita baca, rajin baca. Kemudian adalah yang terakhir, tuntaskan setiap pembahasan. Jangan berpindah ke pembahasan yang berikutnya kalau kita belum menuntaskan pembahasan suatu masalah dalam ilmu agama. Kemudian ikhwatal iman rahimakumullah. Ya, tadi kita sudah sampaikan tentang sifat orang yang bertakwa. Tinggal kita periksa diri kita, adakah pada diri kita sifat-sifat tersebut? Kalau ada pada diri kita, ya, sifat-sifat orang yang bertakwa, berarti takwa yang ada di hati kita telah membuahkan hasil. Kalau tidak, tinggal kita koreksi.
Kalau belum ada atau sebagiannya baru sudah ada, tinggal kita tingkatkan takwa kita. Karena takwa bukan hanya sekedar pengakuan, sekedar ucapan, tapi buktikan dengan amal. Ya, karena takwa itu identik dengan amal. Yaitu tadi sudah seperti saya sampaikan tadi, bahwa orang yang bertakwa selalu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Takwa itu dia selalu menjaga hati, tidak pernah menyimpan kebencian, tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan kekesalan. Dia selalu memaafkan kesalahan orang lain sebanyak dan sebesar apapun kesalahannya. Kemudian juga orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ciri-cirinya di mana dia adalah orang yang selalu jujur ucapannya. Jangan berubah-ubah, ya. Di depan sama di belakang berbeda. Apa yang diucapkan dengan apa yang ada di hatinya berbeda. Dia harus jujur, betul-betul tulus, sama, luar dan dalamnya sama. Ya, dia selalu menjunjung tinggi syiar-syiar agama, ya, seperti itu. Dan juga kita harus memahami takwa dengan tingkatan-tingkatannya agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah dengan sempurna. Maka kita harus belajar, yang kita pelajari adalah tauhid, yang kita pelajari adalah syirik, sehingga kita betul-betul bisa meninggalkan syirik secara umum, ya, dengan ilmu yang kita ketahui. Kita bertauhid kepada Allah dengan ilmu, kemudian kita tingkatkan lagi takwa kita dengan mengikuti sunnah, kita kaji, kita cari tahu, apalagi sunnah yang belum saya tahu, dan apalagi bid'ah yang dianggap bid'ah. Kalaupun ulama berbeda pendapat, contoh misalnya para ulama berbeda pendapat tentang hukum tasbih, menggunakan tasbih dalam berzikir. Kalau ulama mengatakan, ada ulama yang mengatakan bid'ah, ada ulama yang mengatakan tidak bid'ah, maka kita untuk bertakwa kepada Allah tinggalkan, tapi jangan meyakini haram, tinggalkan saja. Maka cukupkan diri kita dengan berzikir dengan menggunakan jari-jari seperti itu. Itu namanya dalam rangka bertakwa kepada Allah. Kemudian kita tinggalkan maksiat dengan belajar, apalagi yang diharamkan Allah, apalagi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Terus, ya, menimba ilmu, belajar sehingga kita tahu, oh ternyata ini nggak boleh, oh ternyata ini boleh, oh ternyata ini dosa besar ya, saya pikir bukan dosa besar, oh ternyata. Nah, lalu kita tinggalkan karena takut kepada Allah. Apa yang kita tinggalkan dari kewajiban, kita kembali kepada Allah dengan mengamalkan semua yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang sifatnya sunnah sekalipun. Karena apa? Karena cinta kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Demikian pembahasan takwa kita dan kesimpulan kita dari kajian kita tentang takwa pada hari ini, pada sore hari ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua, memberikan taufik kepada kita semua kepada apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertambah umur kita, semakin baik amalan kita. Dan semoga Allah Jalla wa Ala tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertambah umur kita, ya, bertambah usia kita, namun semakin buruk amal kita dan semakin lemah iman kita dan rendah takwa kita kepada Allah Tabaraka wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu wasallam wa barak wa an'am ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.